Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55. Kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-55. Dan kita melihat dalam ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 55 dan kita melihat dalam ayatnya yang ke-6. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita tidak berlambat-lambat supaya waktu itu terus berjalan. Yesaya 55 ayat 6, saudara perhatikan dalam Alkitab, saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Dalam ayat ini dia berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita bahas yang pertama dulu. Ya. Yang pertama mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, kira-kira begitu. Saudara mungkin pernah menemui seseorang, apakah itu memberitahu lebih dahulu atau saudara tiba-tiba datang. Tapi kalau mungkin apa orang yang kita temui itu, apa kita tahu dia sibuk atau dia jauh, tentu kita memberitahu terlebih dahulu karena kita sudah mengadakan perjalanan yang jauh. Jadi kita memastikan supaya ketika kita datang kita akan bertemu. Nah, ayat ini bilang begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Alkitab berkata selama ia berkenan ditemui. Artinya apa, saudara? Ada saat di mana Tuhan mungkin tidak lagi memperkenan untuk ditemui. Sama dengan kita menemui seseorang. Ada kalanya kita katakan kepada orang itu, oh boleh nggak mau ketemu jam? Oh nggak, saya lagi sibuk misalnya. Ya kita nggak bisa ketemuan. Boleh nggak ntar malam jam sekian? Oh saya lagi nggak bisa kita mau ketemuan orang itu. Nah, Tuhan juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebab apa, saudara? Ada waktu, ada saat di mana Tuhan tidak bisa lagi ditemui. Hari ini kita di tempat ini masih bisa menemui Tuhan. Karena apa? Kita masih ada kesempatan. Karena ketika kesempatan itu sudah tidak ada, maka kita tidak bisa lagi menemui Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan sudah tidak bisa ditemui lagi. Sebab itu, selagi Tuhan masih bisa ditemui, selagi waktu itu masih ada, seperti ayat ini bilang, carilah Tuhan. Hari Jumat kemarin saya katakan, saudara mungkin ini hari Jumat saya khotbah. Saya katakan mungkin saudara punya pergumulan. Dan saya katakan hari Jumat, pergumulan saudara, masalah saudara tidak pernah akan selesai kalau saudara tidak datang kepada Tuhan. Itu hari Jumat saya khotbah. Tidak pernah akan selesai masalah kita kalau kita tidak datang temui Tuhan. Sebab apa? Jalan satu-satunya kita keluar dari persoalan kita, mari temui Tuhan. Mari kita temui Tuhan. Mari kita cari Tuhan, kata Alkitab. Dan bagian yang kedua, dia berkata apa? Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagian pertama katakan mencari Tuhan, tetapi bagian yang kedua berserulah kepada Tuhan. Saudara, hari Jumat saya contohkan sebagai anak-anak
Kalau dia membutuhkan sesuatu kepada orang tuanya, maka dia akan berseru. Dia akan merengek-rengek kepada orang tuanya. Hari ini, apakah saudara mau datang berseru kepada Tuhan? Dan saya katakan, kita merengek kepada manusia tidak ada solusinya. Yang ada mungkin nambah. Karena orang itu nanti ngomong lagi ke sana, nambah persoalan. Tapi kalau kita datang kepada oknum yang sangat tepat, yaitu datang berseru kepada Tuhan. Ungkapkanlah semua keluh kesah kita. Saya pun banyak pergumulan, tapi saya mau datang kepada Tuhan dan saya mau percakapkan semua. Saya mau sampaikan semua, segala bentuk pergumulan itu hanya kepada Tuhan. Bukan berarti saya bilang nggak boleh kita cerita, berbagi dengan teman, bukan begitu. Tapi kalau sudah persoalan yang berat, hanya Tuhan yang peduli dengan pergumulan persoalan kita. Karena apa saudara? Karena manusia kan berbeda-beda. Ada manusia, ada teman, ada keluarga, mendengar persoalan kita, dia langsung jadi ibah. Saya punya saudara yang dapat pergumulan. Tapi mungkin ada saudara, ketika kita ceritakan, lalu saudara. Artinya malah kita mungkin mendapat ejekan, maka datang kepada Tuhan. Saya masih punya orang tua, tapi bukan berarti setiap apa saya harus ngomong sama orang tua saya, tidak. Artinya saya tahu apa yang saya boleh ngomong dan ada hal-hal yang saya percaya hanya Tuhan yang saya pantas untuk ngomong, untuk saya sampaikan, untuk saya percakapkan semua pergumulan saya hanya kepada Tuhan. Jadi ayat ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bahasa ini begini saudara, kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan juga jauh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat. Semakin dekat kita berseru dan terus berseru kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih dekat lagi. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka hubungan kita juga dengan Tuhan semakin intim. Tapi semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin jauh itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat contoh dalam Alkitab bahwa bagaimana keadaan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Apa dampak kalau kita dekat dengan Tuhan? Apa dampak dalam hidup kita? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kitab Mazmur 62. Saya bacakan ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Ini ungkapan seorang raja yang sangat dikenal, yang sangat fenomenal dalam Alkitab. Dia adalah Raja Daud. Dan apa yang dia katakan di sini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu kepada kita semua. Dan saudara boleh angkat tangan kalau saudara mau. Apakah saudara mau pengen hidup tenang? Ya kalau saudara mau pengen kacau ya tidak apa-apa. Tapi saya mau pastikan, apakah saudara mau pengen hidup tenang? Boleh angkat tangan. Saudara, di dunia ini tidak ada di antara kita yang mau hidup nggak tenang. Semua pengen hidup tenang. Tapi Daud berkata di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang tenang, orang yang tidak bimbang, orang yang tidak dalam kecemasan, orang yang tidak dalam ketakutan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, maaf,
Duitnya mungkin banyak, boleh. Orang yang jauh dari Tuhan mungkin pangkatnya begitu tinggi, kedudukannya mungkin tinggi. Tapi maaf, ketenangan itu belum menjamin. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ini tidak mengukur status sosial, status ekonomi, tidak. Dekat dengan Allah ada rasa ketenangan. Kenapa saudara? Begitu kita dekat, begitu kita melekat dengan Tuhan, hati kita jauh dari kekhawatiran, hati kita jauh dari ketakutan, hati kita jauh dari kecemasan. Mungkin begitu banyak orang yang berada di luar sana, mungkin saat ini penyakitnya sangat kritis, tetapi mungkin dia hari-hari dia dekat dengan Tuhan, sehingga menghadapi itu dia tenang. Saya percaya di luar sana mungkin banyak yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, tapi mungkin saat ini dia begitu tenang. Itu kenapa? Karena dia sudah seperti ayat ini berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Kunci untuk kita merasa nyaman, merasa tenang, ayat ini katakan, dekatlah dengan Tuhan. Saudara, kalau berbicara kesulitan untuk sekarang ini ya, saudara boleh saudara boleh lihat di pemberitaan di media, apakah itu di televisi dan media lainnya. Coba perhatikan pemberitaan tentang ekonomi dunia. Tidak ada berita yang kita dengar hari ini negara ini lagi berkembang, lagi sejahtera, tidak ada. Hampir semua pemberitaan sekarang, termasuk juga di negara kita, memberitakan bagaimana kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Kesulitan yang sedang dihadapi oleh berbagai negara. Balik lagi ke ayat ini. Bagaimana menghadapi kesulitan sekarang ini? Ayat ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya kepada ayat ini. Terus dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pengertian hanya padanya lah keselamatanku, artinya kita selamat dari berbagai, sebetulnya kita misalnya sedang dihantui dengan ketakutan yang luar biasa, tapi karena dekat dengan Tuhan, kita terselamatkan dari ketakutan, kita terselamatkan dari kekhawatiran yang berlebihan, kita terselamatkan dari persoalan-persoalan yang mungkin kita selama ini kita khawatirkan. Dekat dengan Tuhan, hati kita jadi tenang. Saya sudah katakan tadi, banyak orang di luar sana mungkin lagi punya uang yang banyak. Tapi saya mau katakan, itu tidak menjamin hati dia itu tenang. Tidak menjadi jaminan. Sekali lagi, tidak menjadi jaminan. Kalau kita semua mau mengalami sebagaimana yang dialami oleh Daud, aku tenang, kita mendatang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menghindar dari Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka hidup kita ada ketenangan. Apalagi seperti yang saya kemukakan tadi. Kalau kita mendengar pemberitaan sekarang, saudara, tidak ada pemberitaan yang seperti pada mungkin berita-berita yang kita dengar tahun-tahun yang lalu. Berita-berita sekarang adalah berita-berita yang secara manusia memprihatinkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Belum lagi tindak kriminal yang meningkat hari-hari ini. Pembegalan dan lain sebagainya. Perampokan, pencurian. Waduh saudara, luar biasa. Tapi mari kita mendekat dengan Tuhan. Ayatnya yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku,
aku tidak akan goyah. Alkitab berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Zaman dahulu, karena zaman dahulu kalau berperang nggak seperti zaman sekarang kan, sudah pakai senjata teknologi mutakhir ya. Kalau dulu kan masih tombak ya, masih pedang dan lain yang sejenis itu. Jadi kalau dulu kalau berperang, orang lebih cenderung pergi naik di gunung, berlindung di gunung. Karena di gunung ada batu-batu besar, mereka berlindung di situ. Ada panah-panah yang dia berlindung di situ. Nah, Alkitab berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Tuhan seumpama gunung batu tempat kita berlindung. Berlindung dari ancaman-ancaman dunia, berlindung dari teror-teror dunia. Berlindung dari teror-teror kuasa kegelapan, intimidasi si jahat. Dan Tuhan adalah batu yang aman, gunung batu yang aman untuk tempat kita berlindung. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Rugi kalau kita jauh dari Tuhan. Rugi kalau kita menghindar dari Tuhan. Sebab apa? Tuhan diumpamakan seperti gunung batu, tempat orang berlindung dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang sukar, itu tempat berlindung. Supaya apa? Supaya aman, supaya dikatakan di sini tadi, dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kita selamat. Dan ayat 3 bagian B, kota bentengku, aku tidak goyah. Ada satu kota yang besar yang diceritakan dalam Alkitab yang memiliki benteng yang besar, yaitu benteng Yeriko. Kota-kota zaman dulu, kalau kota itu dikatakan aman kalau kota itu punya benteng, punya tembok, ya. Sebagaimana di perumahan ini ada dikelilingi oleh tembok, tapi itu tembok ya tidak seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Tembok Yeriko begitu tebal dan begitu tinggi. Jadi orang-orang yang ada di kota Yeriko waktu itu merasa aman. Karena tembok itu kan hancur karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan manusia. Itu kita harus akui. Sekali lagi, tembok Yeriko itu hancur bukan karena kekuatan manusia, itu hancur karena kekuatan Tuhan. Artinya, kekuatan manusia tidak pernah bisa menghancurkan tembok Yeriko. Makanya orang yang ada di kota Yeriko merasa nyaman, merasa aman. Kenapa? Dikelilingi oleh tembok yang besar. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita bagaikan kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok dari segala ancaman musuh, ancaman kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Mari, kalau kita mencari Tuhan, itu sama halnya kita menempatkan kehidupan kita dikelilingi oleh tembok, berada di satu kota yang besar tapi dikelilingi oleh tembok yang besar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita dipagari, dibenteng, waduh, luar biasa. Nggak ada yang bisa, saudara, mengganggu kenyamanan kita. Dan saya mau katakan, tembok itu adalah Allah itu sendiri. Bukankah ada ayat berkata dalam kitab Roma, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu kata Alkitab. Kalau Tuhan ada di pihak kita, dengan kata lain, kalau Tuhan menjadi tembok bagi kita, ada yang lawan kita? Tentu tidak ada. Kalau kita menjadikan Tuhan itu seperti tembok, seperti gunung, maka tidak ada yang dapat mengganggu gugat kita. Tidak ada, saudara. Sebab itu saya selalu katakan, kalau kita punya pergumulan, jangan lari kepada manusia. Jangan minta tolong kepada manusia. Datang kepada Tuhan. Ceritakan semua kepada Tuhan. Terus mungkin hebat. Terus gimana Pak Pendeta? Memang kalau kita berdoa terus apa tiba-tiba Tuhan tangan turun? Saya mau katakan, firman Allah berkata, kamu akan diam saja, kitab Keluaran, dan Allah akan berperang ganti kita.
Saudara, kalau kita berpikir dengan berpikirnya Tuhan itu beda. Kita kan seolah-olah terlalu pikiran kita kalau kita minta Tuhan tolong saya, terus tiba-tiba tangan Tuhan kita lihat dia tolong. Bukan begitu. Tuhan tolong kita dengan cara Tuhan. Tuhan tolong Nabi Elia di tepi sungai Kerit dengan caranya Tuhan. Tuhan tolong Nabi Elia di Sidon dengan cara Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya cara menolong kita. Belum pernah ada dalam sejarah yang kita dengar, kecuali dalam Alkitab ya, tapi yang kita pernah dengar, seorang burung gagak membawa roti dan daging, dan itu tepat waktu dia datang. Saya mau katakan, seolah-olah yang kalau kita lihat dalam ayat itu, yang tolong Nabi Elia itu burung gagak. Bukan. Yang tolong dia adalah Tuhan. Tuhan pakai burung gagak. Itu yang benar. Yang tolong Tuhan Nabi Elia di tepi sungai Kerit bukan burung gagak, tapi Tuhan melalui burung gagak. Tuhan yang memakai ini burung gagak. Hari Jumat saya katakan, saya mendengar kesaksian dari teman-teman yang ada di pedalaman di Kalimantan, luar biasa. Ya. Mau masak, mau makan, nggak ada lauk. Tiba-tiba nggak tahu itu ayam dari mana. Tahu cuma dia, cuma datang bawa telur, cuma maksudnya datang cuma pergi itu ayam, nggak tahu ayam dari mana. Ada lagi saya dengar tuh kucing tuh dia bawa ikan yang ditangkap. Namanya kalau kucing kalau udah lihat ikan, waduh saudara, jangan kadang tulang juga habis. Tapi anehnya dia cuma cengkram itu bawa, lepas, pergi. Saya mau katakan bukan ayam yang bawa, bukan kucing yang bawa, tapi Tuhan pakai ayam, Tuhan pakai kucing untuk bawa berkat. Tuhan kalau pakai, entah bagaimana cara Tuhan, ya kita nggak perlu pikirkan itu saudara. Karena kalau pikiran kita selalu berkata begini, Tuhan, tiba-tiba ada orang konglomerat, orang kaya raya, bawa mobil mewah, tiba-tiba muncul di depan pintu rumah, ketok-ketok, dia bawa duit sekoper. Kita mungkin berpikir begitu. Tapi di dalam Alkitab, hal-hal yang sebetulnya nggak masuk akal. Nabi Elia ketika kekeringan di sungai Kerit, dia pergi ke Sidon. Dan saudara, dia datang ke Sidon, dia bukan disambut oleh orang kaya. Jelas Alkitab berkata, ada seorang ibu janda di situ. Dan ibu janda ini bukan ibu janda yang kaya, karena di luar juga banyak janda tapi kaya raya. Tapi ini tidak saudara. Apa kata ibu ini yang waktu di Sidon? Aku akan membuat tepung yang tinggal sedikit, minyak yang tinggal sedikit. Ketika saya masak, saya makan anak saya, kami akan mati. Artinya apa saudara? Tinggal itu yang ada. Tapi Tuhan pakai ibu ini untuk apa? Untuk menolong, untuk memberkati Nabi Elia. Jadi saudara, bukan karena ibu itu, karena Tuhan, tapi Tuhan pakai. Dan karena ibu ini juga mau dipakai Tuhan, maka Tuhan berkati ibu ini. Kalau saudara juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, Tuhan juga mau pakai saudara. Ibu itu tinggal, aduh saudara. Tapi kata Nabi Elia apa? Buatlah terlebih dahulu buat saya. Kalau saya udah makan, baru kalian berdua. Waduh saudara. Buat terlebih dahulu. Saudara, kalau saudara misalnya kedatangan tamu, terus saudara mungkin lihat, aduh makanan tinggal sedikit. Ini contoh ya. Tiba-tiba tamu ini bilang begini, Pak, Bu, kasih saya dulu ya. Kalau saya udah kenyang baru kalian. Kira-kira kita bilang tamu itu sopan apa enggak? Kita bilang tamu tahu diri enggak? Tapi itu yang terjadi. Nabi Elia bilang, buat lu terlebih dahulu buat aku. Habis saya makan baru kamu. Tapi benar saudara, ketika ibu janda itu melakukan, apa yang terjadi? Yang ada bukan kekurangan, tapi yang ada itu yang terjadi kelimpahan. Jadi di dalam Alkitab saudara, nggak pernah yang seperti yang saya katakan tadi, ya. Tiba-tiba muncul orang konglomerat yang bawa duit cukup, nggak begitu saudara. Tapi intinya di dalam Alkitab Tuhan tunjukkan, Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu sumber pertolongan. Itu yang Tuhan tunjukkan. Haleluya, haleluya.
Mari kita lihat lagi satu ayat. Ayat ini kita sudah baca tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Kita sudah baca hari Jumat kemarin. Tapi hari ini kita membaca lagi. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat ini diulangi lagi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Perhatikan ayat ini. Berserulah kepadaku dan aku menjawab. Kalau hari ini ada yang berkata, Tuhan belum jawab doa saya. Tuhan mau saudara berseru lagi. Kalau hari-hari ini saudara ada yang berkata, Tuhan belum menjawab pergumulan. Tuhan belum menjawab doa saya. Tuhan belum menjawab masalah saya. Jawabannya, berdoa lagi. Itu jawabannya. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bukan. Justru Tuhan dengar. Tapi Tuhan mau dikatakan berdoa lagi. Berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Semakin kita lebih lekat dengan Tuhan, semakin kita lebih banyak berseru kepada Tuhan, maka Alkitab berkata apa tadi? Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Apa itu bahasa itu? Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar yang kita tidak pernah bayangkan, yang tidak pernah kita impikan, yang tidak pernah kita pahami. Tapi Allah mampu, Allah sanggup lakukan dan kerjakan itu. Makanya banyak berdoa dong. Kan itu jawabannya. Jawabannya lebih banyak lagi kita berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak lagi kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan saya juga mau katakan, pada waktu kita berdoa, itu bukan karena hanya kita meminta kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Kita dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan dulu kita memikirkan jawaban. Tapi pada saat kita berdoa, kita sedang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sedang membangun hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Sama dengan anak kepada orang tua. Ada saatnya anak minta, apa orang tua belum kasih. Tapi ketika anak itu meminta kepada mama atau kepada papa, maka orang tua itu akan membangun terus hubungan. Anak itu terus meminta semakin lebih dekat, semakin lebih dekat. Terus anak ini minta, iya tunggu, iya nanti kalau ada berkat, iya nanti. Tapi semakin lebih erat hubungan. Walaupun mungkin orang tua belum memberikan, tapi hubungan antara anak dan orang tua itu terbangun. Sama dengan kita dengan Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, apa yang saya doakan belum dijawab, tapi mungkin hari ini engkau sedang akrab dengan Tuhan. Hari-hari ini engkau sedang intim dengan Tuhan. Hari-hari ini engkau sedang dekat dengan Tuhan. Itu luar biasa. Daripada begitu minta dikasih, hilang lagi. Hari ini kita minta Tuhan, kita minta, langsung dijawab. Ya udah hilang, kan udah jawab. Artinya begini, jangan kita berdoa kepada Tuhan karena hanya meminta. Berdoalah kepada Tuhan karena memang Tuhan sumber segala-galanya, sumber nafas hidup kita. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Memang dalam Tuhan menjawab pergumulan kita, Tuhan lebih tahu. Kalau anak saya, dia paksa saya
Pak, beliin saya, contohnya, beliin saya mobil misalnya. Dia belum bisa bawa mobil. Dia belum punya SIM kalau dia mau keluar. Gimana? Artinya belum waktu. Tapi dia minta terus. Mungkin saya cuma nanti, kalau udah ini, kalau. Tapi saudara, belum saatnya. Sama kita dengan Tuhan. Kita minta yang terlalu besar, kita minta yang kita belum sanggup. Tuhan, aduh belum sanggup kamu. Banyak contoh yang kita sudah lihat di tempat ini. Minta yang gede, jangankan belum yang gede aja Tuhan kasih udah jauh dari Tuhan, mau gimana Tuhan kasih yang gede? Tuhan katakan, lu minta yang M, yang J aja lu belum setia. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kadar iman kita, Tuhan tahu kadar kemampuan kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan sampai cuma gara-gara berkat besar udah tenggelam, udah kelelep. Kan bahaya lagi itu, saudara. Kan bahaya. Enggak sedikit, saudara. Orang pada waktu susah, maaf, hari-hari dengan Tuhan. Waktu susah itu, hari-hari dengan Tuhan. Tapi setelah diberkati, saya boleh katakan mungkin setahun sekali udah syukur kalau datang sama Tuhan. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu. Haleluya. Jadi dari ayat ini dia berkata, berserulah kepadaku. Satu ayat lagi. Dan ini mungkin ayat yang terakhir. Kita lihat dalam kitab Mazmur. Mazmur 50. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayat 15. Begini firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Allah. Haleluya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kesesakan ini luas pengertiannya. Kesesakan masalah ekonomi, kesesakan masalah dalam rumah tangga, kesesakan dalam pekerjaan, kesesakan menghadapi anak-anak, kesesakan ini dan itu, kesesakan, banyak sekali kalau bicara masalah kesesakan. Sebab kalau kesesakan bukan cuma masalah ekonomi, ada orang soal ekonomi banyak, tapi ada kesesakan-kesesakan yang lain. Dalam rumah tangga mungkin, dengan anak-anak mungkin, dan lain sebagainya. Banyak kesesakan. Tapi firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari saudara, hari ini jawaban pergumulan saudara ada dalam ayat ini. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Terus berseru dan berseru. Dan satu waktu kita akan alami kemenangan. Satu waktu kita akan alami mujizat Tuhan. Satu waktu kita akan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Justru itu Tuhan akan siapkan buat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini, biarlah ini boleh jadi berkat buat kita.